Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Wah, mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat ya. Jangan lupa buat Anda yang mesti bekerja keluar rumah tetap menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa dengan vitaminnya, berjemur dan olahraga. Nah, kalau misalnya badan mesti olahraga, artinya jiwa kita juga mesti olahraga. Itu sebabnya Pojok Syahnas kali ini kembali hadir untuk the words of Allah, kalam ilahi ya. Kemarin nungguin ya, ada beberapa tuh yang nanya, lah kemarin kok nggak ada sih, biasanya kan hari Senin ya, atau malam Selasa lah istilahnya kalau Gus Rifkil. Kemarin lagi sibuk Gus Rifkilnya, jadi baru hari ini bisa. Baiklah, kalau begitu saya akan mengundang Gus Rifkil dan akan berdiskusi tentang surat Al-Baqarah ayat 18 sampai 22. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, Bu. Iya, sehat? Alhamdulillah, sehat. Baik, kita mulai Gus. Ya, Al-Baqarah ayat 18 sampai 22 ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yahtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi a'dada wa antum ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sehingga hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Silakan Gus. Oke.
Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf teman-teman, acaranya ketunda semalam ya buku ya. Oke, langsung kita mulai. Jadi pada ayat ke-18 di sini tadi summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Bahwasanya tadi mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik, karena kita masih membahas tentang orang munafik. Yang mana orang munafik itu dikatakan sumun. Sumun itu tuli. Kenapa mereka dikatakan tuli? Karena tuli tidak mau mendengarkan nasihat. Nah, kenapa bisu? Bukmun itu bisu. Kenapa bisu? Karena bisu ketika mereka tidak mau bertanya terhadap apa yang tidak mereka tahu. Karena ada pepatah mengatakan as-su'al nisful ilmi. Bertanya itu separuh dari ilmu. Kemudian mereka juga buta. Umyun. Buta karena tidak mau melihat, tidak mau belajar dari apa yang mereka lihat. Maka dikatakan sumun, tuli, bukmun, bisu, dan umyun, buta. Karena tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau bertanya, dan juga tidak mau mengambil pelajaran dari ilmu-ilmu yang mereka lihat dalam pelajaran, yakni kehidupan sehari-hari tentunya. Harusnya orang kan mau belajar apa yang dia dengar, apa yang dia ucapkan, apa yang dia itu harus belajar dari kehidupan yang ada, karena bahwasanya belajar itu tidak cuma di bangku sekolah atau di damar madrasah, pondok pesantren, tapi ya selama kita hidup ini ya kita sekolah, kita mencari ilmu kita ya seperti itu. Oke, nah kemudian fahum la yarji'un, dan bahwasanya mereka itu tidak pernah bisa kembali. Ketika mereka sudah dikatakan tadi sumun, bukmun, umum, ini kategori orang yang menurut saya sangat tidak bisa mensyukuri terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka diberikan pendengaran itu tidak digunakan dengan yang baik. Bagaimana digunakan mulut tidak digunakan dengan yang baik. Bagaimana digunakan diberi mata tidak digunakan untuk melihat hal yang baik. Terlepas seperti yang kita bahas kemarin, bahwasanya apa yang kita masukkan di otak kita ini yang akan kita keluarkan di mulut kita. Sama halnya ketika apa yang kita baca di Quran, apa yang kita hafal di Quran, kita masukkan ke hati sanubari kita, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena esensi dari Quran sesuai yang kita sepakati, bahwasanya Quran itu adalah manual book yang mana untuk mengarungi kehidupan ini bukan seberapa banyak hafal, bukan seberapa banyak baca, akan tetapi apa yang dibaca, apa yang dihafal, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu. Iya, baik. Nah, kalau misalnya saya mendapatkan kayak guidance-nya adalah kan kalam ilahi, the words of Allah, Al-Quran adalah sebuah kompas buat kita gitu ya, supaya kita nggak ketabrak-tabrak nih jalannya dalam kehidupan kita. Nah, sehingga kalau misalnya di ayat 18 surat Al-Baqarah, yaitu surat kedua, dan masih juz yang pertama ini berkali-kali diingatkan buat kita yang kepala batu gitu ya. Sebetulnya kan benar ya Gus ya, kepala batu, karena di lingkungan yang tidak baik sekalipun pasti ada orang baik. Di lingkungan yang sebaliknya juga begitu gitu ya. Sama seperti kayak hati. Sejelek-jeleknya hati pasti ada suara kebaikan. Begitu juga sebaliknya, begitu. Akan tetapi kalau dia sengaja atau dibuat tuli, dibuat bisu, dan dibuat buta, sehingga orang tuli tidak mau mendengarkan bukan hanya nasihat, tetapi segala sesuatu kebaikan. Orang bisu, dia tidak mau berkata baik. Dan orang buta, dia tidak mau melihat sesuatu yang baik dari orang lain, begitu ya. Jadi sebetulnya ini adalah, selain memang konteksnya ayat ini diturunkan, kan Gus Rifkil juga mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan berurutan, mulai Al-Fatihah berurutan sampai Anas, misalnya begitu ya. Nah, bukan, tapi diturunkan setiap ada kejadian. Dan entah kenapa kejadian yang walaupun ribuan tahun yang lalu masih bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita saat ini. Di zaman ini. Karena ini adalah tentang karakter seseorang gitu loh Gus. Karena kalau seseorang sudah ditutup semua indranya, baik
pendengaran, penglihatan gitu ya, atau pengucapan, ya udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Sama seperti layaknya karakter seseorang yang mungkin kalau mau belajar mesti selalu mau bodoh gitu ya. Kalau minter itu repot, nggak bisa dapat masukan. Begitu kayak Gus ya, kalau dilihat seperti ini. Ya. Silakan Gus, yang menjadi ayat 18 ini menjadi peringatan juga buat kita. Bukan adalah untuk orang-orang munafik saat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Gus. Oke, saya coba masuk tadi, Bubu bilang tidak semua di tempat baik itu ada terkadang di tempat baik pun ada orang jelek, dan kadang di tempat jelek pun pasti ada orang baik. Saya akan cerita true story ya, pengalaman waktu umroh sekitar tahun 2014 kalau tidak salah. Itu waktu itu di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Aku tahu kamu ke sana mau minta jodoh. Ya Allah, kasihlah wanita ya, wanita soleha, hafizah Quran, begitu ya. Amin. Iya. Hafal lah doanya. Lanjut. Lalu? Itu sih doa laki-laki banget, Bu. Kalau doa cewek sama, yang soleh, yang cakep. Dan yang nurut sama istri, yang dibilangin jangan gitu tambeng. Jangan tambang dari ya. Jadi waktu naik ke Jabal Rahmah itu atau biasa disebut Bukit Cinta ya, Love Hills apa namanya. Di situ kan ada mitos, Allah alam itu benar atau tidak. Katanya kalau menulis di kayak monumennya itu tulis nama dengan pasangan gitu kan. Itu kalau udah ada pasangan. Pertanyaannya waktu itu pasangan saya nggak ada. Nulis apa saya, Dok? Iya betul. Si Fulan. Iya. Kalau Fulan cowok dong, Fulana harusnya. Oh ya Fulana. Lupa. Lalu pantesan nggak dapet salah nama. Ya oke. Kasih tahu nggak ya? Iya. Lanjut. Iya. Oh iya. Oke. Terus kemudian siapa tadi? Ada saudara saya kemudian ikut naik ke Jabal Rahmah itu kan. Nah kebetulan beliau lebih tua dari saya memang. Keponakan dari abah gitu. Nah, waktu itu bawa masih kamera digital yang pakai Cambridge itu. Karena HP-nya beliau tidak pakai HP yang smartphone, HP-nya masih HP jadul, tapi bawa kamera. Nah, di sana itu kan ada orang menawarin foto yang langsung jadi itu apa? Polaroid. Nah, Polaroid itu ngambil segini. Terus kemudian karena bawa kamera sendiri kan nggak mau. Iya. Tapi bawa sling bag itu entah karena saking excitednya khusus berdoa atau Allah alam karena nampak juga naik turun kan. Sling bag-nya itu enggak Allah alam apakah memang tidak ditutup dengan rapi atau memang resletingnya kebuka. Waktu mau naik bus lagi kan beli es krim tuh di sana tuh enak tuh yang es krim vanilla itu mau naik bus mau ngecek fotonya kameranya nggak ada. Padahal di tempat yang disucikan, tempat yang dimuliakan. Ini menandakan tadi saya sepakat dengan apa yang Bu bilang, tidak selamanya tempat yang baik itu semuanya orang baik. Betul. Sama juga misalnya di tempat yang tidak baik, tidak selamanya ada orang baik. Karena selama ini stigmanya pasti perspektifnya seperti ini. Di Haromen itu, di Mekah dan Madinah itu orang baik-baik semua kok. Enggak. Pasti ada orang memanfaatkan. Bahkan ada banyak kejadian jamaah haji atau jamaah umroh yang barangnya hilang. Betul. Nah, dan kadang yang ambil justru orang Indonesia sendiri. Entah yang mungkin di sana atau temennya juga. Ini jadi tadi mau masuk di situ aja untuk terus story-nya ya. Iya. Oke. Iya. Jadi sebetulnya ini menyambung juga dari ceritanya Gus Rifkil adalah bukalah selalu telinga kita. Ya kan? Berkatalah selalu yang baik. Karena saya itu sangat percaya aksi reaksi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita selalu berkata baik, kayak ini Gus, perlakukan orang seperti mana kita ingin diperlakukan. Jadi kalau misalnya kita selalu mendengarkan orang lain, mendengarkan kebaikan-kebaikan, yang datang tuh baik loh gitu loh. Atau kalau misalnya kita selalu melihat sesuatu dari kebaikan seseorang,
maka yang datang memang orang baik kok ke kita, begitu ya. Jadi sama kayak ini, Gus, saya juga ngelihatnya ya di ayat 18 ini menjadi sebuah pengingat buat kita, betul kan kalau saya salah ya. Keluarin ayatnya, Gus, saya lupa. Allah itu tergantung bagaimana persepsi hambanya, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita selalu, kalau saya mungkin karena saya ahli maksiat kali ya. Jadi enggak. saya kan saya Ketawaduan selalu itu. saya selalu itu nggak berani beranggapan bahwa Allah maha menghukum, karena saya makin jadi nggak jatuh cinta gitu ya. Saya selalu konsentrasi dengan uh, sifat femininnya Allah, bukan maskulinnya gitu. Bahwa Allah itu lebih baik dari ibu saya gitu ya. Allah itu lebih mencintai saya bahkan dari orang tua saya. Nah itu tuh, jadi rasa kontaknya juga penuh dengan cinta, bukan dengan takut dihukum gitu ya. Nah itu juga membuat kita juga bisa lebih membuka telinga kita, lebih selalu berbicara hal-hal yang baik, walaupun Tuhan kan tidak pernah berdiskusi sama kita untuk menentukan takdir kita ya, gitu lah. Ya. Jadi walaupun takdir kita tidak baik, tapi kita selalu berkata baik gitu dan berprasangka baik. Sehingga kita tidak pernah menulikan semua kebaikan-kebaikan yang masuk ke telinga kita. Kita tidak pernah membutakan mata kita terhadap kebaikan-kebaikan yang nggak kelihatan. Karena selama ini kita tuh selalu mengukur kebaikan Tuhan dari yang kelihatan. Dapat duit banyak, dapat pasangan, punya anak, begitu ya. Kita nggak pernah loh berpikir tentang bagaimana ternyata nafas masih lega, nggak pakai tabung oksigen, masih sehat, masih ada makanan di meja makan, listrik masih nyala, air masih mengalir, gitu kan Gus. Nah, kalau misalnya kita matanya kita buka terus melihat kebaikan-kebaikan seperti itu, maka kita tuh nggak seperti orang munafik yang sudah dijelaskan loh sama Allah di ayat 18 ini. Orang munafik tuh kayak lagi butuh aja lu, wah gitu ya, lagi nggak butuh lupa. Itu kan kita aja nggak suka sama temen yang kayak begitu loh. Nah jadi hal-hal seperti itu menjadi pengingat kita juga di saat akhir zaman. Salahkah itu? Benar. Oke. Saya sepakat tadi tabur tuai ya. Apa yang kita tabur, apa yang kita ambil, apa yang kita tuai. Terus kemudian tadi kalau kata buku kepatuhan ya, penghambaan atau kepatuhan. Orang patuh itu ada dua kemungkinan. Satu karena takut, kedua karena cinta. Saya lebih suka yang kedua. Ya, karena ada pepatah mengatakan man ahabba syai'an fahuwa abdu. Barang siapa mencintai suatu perkara, maka orang tersebut akan menjadi budak dari perkara tersebut. Tentunya kita akan lebih suka melakukan perkara yang kita cintai daripada kita melakukan perkara yang kita lakukan karena takut. Misalkan contoh, nanti kalau buat PR kamu dihukum. Nah, gitu itu kan dibuat tapi tidak ikhlas. Berbeda dengan misalkan seorang suami kemudian istrinya hamil, kemudian ngidam pasti apapun yang diminta oleh istrinya pasti akan dipenuhi, kecuali nggak ngambil bulan aja gitu kan. Iya, betul. Tapi carilah pasangan yang takut. Ya, jadi nggak macem-macem. Gitu. Carilah pasangan yang lebih takut daripada yang lebih mencintai. Takut pada Tuhan maksudnya ya. Takut pada Tuhan, jadi nggak macem-macem, betul. Benar. Gus, paham. Jadi sebetulnya ayat 18 ini pun mengingatkan kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta adalah jangan seperti orang munafik gitu loh. Yeah. Masa sih kita tidak melihat gitu loh segitu banyaknya walaupun nggak kelihatan. Emang sih nggak bisa dihitung berapa rupiah nih nafas saya yang mesti saya bayar gitu. Ini gratis loh gitu. Berasa pada saat bayar. Iya, pada saat orang kena COVID masuk ke ICU, tabung oksigen tuh seberapa mahal, ICU tuh berapa mahal begitu ya.
Itu tuh hal-hal seperti itu tuh jadi pengingat buat kita bahwa janganlah seperti orang tuli, orang bisu, orang buta, sehingga kita nggak bisa kembali lagi ke dalam sebuah circle lingkaran cintanya Allah. Karena kita tidak merasakan cinta. Gimana mau jatuh cinta gitu kalau rasa itu nggak bisa kita kembali buat ada di ambience itu. Paham Gus? Kita masuk ke 19. Silakan Gus. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Terus kemudian ditambah juga di dalam ayat ke-19 bahwasanya mereka orang munafik ini ditimpa hujan lebat, yang hujan lebat disertai dengan petir, disertai dengan kilat yang menyambar, kegelapan dan sebagainya. Nah, dalam beberapa literatur yang saya baca di tafsir Sawi maupun di tafsir Jalan, di sini juga ada beberapa keterangan bahwasanya kalimat hujan ini kan ada tadi kasoyibin minas sama. Soib berarti apa? Air hujan dari langit. Coba terus kemudian ada juga fihi dulmatun, juga ada kegelapan. Warokun wabarkun, ada juga petir dan kilat. Yang kemudian apa? Dengan adanya hujan yang lebat, petir yang menyambar, kegelapan dan segala macam. Mereka yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minaswa'iq hadrul maut. Mereka menutup kedua telinganya. Karena apa? Lari dari semua itu karena hadrul maut, takut dengan kematian. Nah, ada yang menarik di sini. Kenapa di situ dikatakan asobi? Asobi ini jamak dari kata Dari kata usbu, jari-jari. Coba sekarang logikanya seperti ini. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Kalau kita misalkan menggunakan seperti ini, tertutup ya, akan tadi masih bisa bocor, tapi berbeda dengan misalkan seperti ini, mohon maaf. Coba. Nah, ketika seperti ini benar-benar tertutup dan dua-duanya seperti ini. Nah, dengan adanya disumpal seperti ini, kemungkinan tidak mendengarnya akan semakin sangat tidak mendengar, atau kalau istilahnya semakin tertutup sekali gitu, dan benar-benar ditutup, dimasukkan ke lubang-lubang kupingnya, karena dikatakan di sini yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena tadi takut ada petir yang menyambar, ada macam-macam. Bahkan kalau di tafsir Jalalain dikatakan di sini, mana tadi? Barkun itu dikatakan bahwasanya, mana sih tadi? Bentar. Adalah suara malaikat, ya dikatakan. Belum ada. Ya. Warotun wa huwa al-malak al-muwakkil bihi wakila sautahu. Rotun dikatakan di tafsir Jalani, Rotun itu adalah wahu al-malak, malaikat, al-muwakkal bihi, malaikat yang bertugas, kalau dalam mitologi Yunani mungkin ala Zeus gitu ya, yang pegang petir gitu kan, kalau mitologi Yunani. Okay. Kemudian wakila sautahu, atau dikatakan lagi bukan malaikat yang bertugas untuk tadi ngelemparin petir kayak Zeus kalau di mitologi Yunani, tapi di sini dikatakan suara malaikat. Jadi ini sekali lagi riwayat ya, terlepas benar atau tidaknya Allah alam gitu ya. Dikatakan suaranya malaikat, petir guntur yang itu dan kilat dan sebagainya. Terus kemudian wabarkun, kilat itu lu'manun sauti alawi kemudian kalau tadi gunturnya suaranya, kalau kilat itu adalah percikan-percikan dari suara cahaya-cahayanya itu. Yang mana dengan adanya itu mereka ketakutan, karena ibaratnya dapat kritikan, dapat bahasanya, bukan kritikan, mungkin kayak marah, orang mengkritik ya. Jadi kalau tadi kita katakan hujan itu tadi dari air yang murni, itu semacam hidayah, air kehidupan, dan guntur dan kilat itu bagaikan diumpamakan seperti kritik, saya bilang tadi, atau mungkin kecaman. Nah, kecaman, teguran, oke. Nah, kenapa mereka kemudian menutup ketika ada hujan, ketika ada segala macam? Karena mereka tidak mau ditegur sama sekali. Mereka merasa mereka benar, maha benar kaum munafik dengan segala kesalahannya. Betul. Mereka merasa mereka paling benar, mereka merasa mereka tidak salah, maka mereka tidak mau ditegur.
Padahal orang yang baik adalah orang yang menerima saran dan kritik. Syukur-syukur saran dan kritiknya itu membangun. Kalau nyinyir itu pastilah. Kalau saya bilang haters itu adalah fans yang tertunda. Jadi kalau orang yang mungkin nyinyir haters itu ya mereka sebenarnya fans aja, cuma ya nggak mau ngaku. Baik. Nah, Gus, udah. Oke, terus kemudian saya lanjut sedikit. Ya, jadi kaitan dengan hujan tadi saya bilang hujan itu air kehidupan, murni dan sebagainya. Hujan di bagian hidayah. Coba kita lihat, kita teliti. Air hujan yang turun dari atas ke bawah tanpa mengenai apapun, langsung ke tanah. Ini barokahnya besar sekali. Ini yang nanti di ayat berikutnya, air ini dikatakan tadi air kehidupan bisa menumbuhkan tumbuhan. Iya, betul. Buah, segala macam. Nah, ada satu riwayat terkait dengan air ini, bahkan Rasulullah pernah dalam hadisnya, air hujan pertama di air hujan pertama di musim awal penghujan. Itu sunnah, kalau laki-laki ya, membuka sedikit, laki-laki atau perempuan nggak usah, membuka sedikit dadanya, dengan tujuan apa? Mengalap berkah dari air tadi agar menyentuh seluruh badan dan sanubarinya. Itu sunnah. Ya. Makanya sampai sekarang di pondok sekitar lingkungan pondok saya, di pondok waktu dulu nyantri di Sarang, di pondoknya Bang Maimun, itu pondok Al-Anwar itu, sampai sekarang masih menjadi sebuah kebiasaan rutinitas ketika hujan, banyak penduduk pribumi dari Sarang itu masih hujan-hujanan. Dalam rangka mungkin awalnya ngalap berkah, cuma akhirnya jadi, bahkan orang dewasa, kalau anak kecil kan masih umum gitu main hujan-hujan, orang dewasa karena ngalap barokah itu. Seperti itu. Terus kemudian saya tadi lewat ayat ke-18, ini ayat ke-18, summun bukmun umyun fahum la yarji'un, itu sebenarnya ada ijazah, ada amalan, yang mana ketika itu dibaca, tapi nanti jatuhnya dimanfaatin orang yang nggak bener ini. Jadi bisa untuk menyelamatkan kita dari beberapa, saya bilang menyelamatkan dari beberapa bahaya gitu aja, soalnya banyak orang yang justru menyalahgunakan ayat ini untuk ijazah. Nanti kita bahas di luar ini aja. Bahaya Bu, soalnya kan dimanfaatkan sumun bukmun umyun fahum. Nggak jelas. Maksudnya apa? Ngomongnya nggak tuntas, nggak ngerti. Gimana? Jadi di ayat sumun bukmun umyun la yarji'un itu ada beberapa ijazah, ada beberapa amalan yang bisa menyelamatkan kita dari beberapa mara bahaya. Lalu? Tergantung orang. Contoh, ini soalnya banyak disalahgunakan ayat ini untuk orang-orang nggak benar. Contohnya seperti ini. True story. Ada teman pondok dulu naik bus mau pulang. Dia terus baca ayat ini. Iya, ngetes ijazah ini, ngetes ayat ini. Dia baca ini, akhirnya kondekturnya nggak narik uang. Masa sih? Serius, ada ijazahnya nanti. Makanya saya bilang ini bahaya. Karena seakan-akan kondekturnya dibuat tuli, dibuat buta. Gus? Oke, terus ada lagi razia polantas gitu, lalu lintas. Ada yang tes lagi. Nggak ketangkep dia sama polisi. Iya, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, kosongan, bener-bener kosongan. Bacalah ayat ini, selamat juga. Tapi sekali lagi saya bilang, jangan dimanfaatkan. Karena ada kalanya ini berhasil, ada kalanya enggak. Kalau niatnya udah jelek, enggak bakalan berhasil. Contohnya waktu itu kenapa berhasil? Karena mereka mau berangkat ngaji. Kebetulan buru-buru. Alhamdulillah selamat baca ini. Tapi ada lagi yang nyoba. Kepedean tuh. Sumun bukmun umyun, tetap aja kena tilang. Nih ada cerita nih ya. Aku pernah tahu soalnya ini. Aku pernah tahu soalnya ini ya. Aku pernah tahu ada teman-temanku ya yang nyantri juga gitu loh. Kemudian ini jadi Gus Rifkil bukan orang yang pertama nih ngomongin ini sama saya begitu ya. Nah, kemudian saya pada suatu masa kami pergi, anak-anak masih kecil, kami pergilah untuk umroh gitu ya. Kan Gus Rifkil tahu ya kalau di Mekah kan mau masuk ke Masjidil Haram itu kan pintunya banyak ya, pintunya banyak. Ya, nah kemudian
Kemudian hotel kami itu dekat sekali dengan pintu Babu Salam gitu ya. Jadi pasti kami akan kalau mau sholat masuknya lewat pintu situ gitu loh. Nah di saat itu emang dasar ya saya ya. Nah terus kan kalau ke sana kan udahlah tutup. Kemudian kan saya pakai jubah hitam kan gitu ya, pakai jubah hitam. Di tas saya itu ada karena ada peralatan mini laptop lah gitu ya, taruh di situ gitu lah, taruh. Karena saya nggak sempet buat ditaruh di hotel, jadi saya bawa. Terus kan ada askar perempuan di sana yang periksa kan ya. Terus askar itu gue udah baca tuh Gus doa ini ya, gue pengen ngetes juga, temanku bilang gitu ya, pengen ngetes coba gitu kan ya. Itu memang di saat itu saya nggak boleh bawa masuk. Jadi si askar perempuan itu bilang dengan bahasa Arab yang aku nggak ngerti, tapi gue paham, nggak ngerti tapi paham gitu. Maksudnya ini nggak boleh masuk gitu ya. Ini nggak boleh masuk. Iya, kira-kira gitu. Terus dia bilang tali, dia bilang gitu. Nggak boleh, pokoknya ini nggak boleh bawa masuk. Kesini, pulang ya. Gitu kan. Pulang ke bawa pulang ini ke hotel. Nah sementara azan nih udah terus saya kan bilang Lafi muskilah, saya bilang gitu, no problem. Terus dia bilang nggak bisa, bawa pulang, dia bilang ke hotel. Terus bilang anak masih kecil-kecil 3 ekor bawa. Bu ini gimana kalau mesti dibawa pulang, kita itu akan telat sholat semuanya. Jadi ya sudah, Bapak sama anak-anak masuk ya. Ibu balik ke hotel, mesti balik. Terus aku bilang begini, dengar ya Pak, aku bilang gitu. Allah itu menciptakan akal buat kita untuk berpikir dan mencari jalan keluar. Saya bilang begitu. Jangan masuk lewat pintu sini, masuknya lewat pintu yang sana Pak. Bilang gitu kan. Terus aku ambil nih peralatan elektronikku dari tas, karena aku tahu pasti akan diperiksa lagi kan. Aku masukin dong ke jubahku kan ya, kan karena jubahnya kan tebal gitu. Masukin. Gue bacakan ini ya, ayat 18 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Karena aku pernah dengar ini juga gitu loh. Makanya aku kejar kan Gus Rifki, apa nih maksudnya ngomong yang tuntas. Aku masukin Gus ya. Udah kan? Lolos. Terus aku bilang, aku lihat ke Gilang. Aku bilang gini, tuh kan Pak, pegang omonganku. Orang tuh nggak boleh putus asa, mesti usaha. Lihat, kita bisa masuk dan bisa sholat sama-sama. Terus kan sendal masuk kantong plastik. Jadi artinya 5 pasang sendal ya. Ada 5 pasang sendal. Sendal aku, sendal Gilang, dan sendal 3 anak. Cung, masuk diikat di plastik. Kemudian kami simpan di belakang rak sepatu. Begitu kan. Ada rak sepatu kan. Ya, kami taruh di belakangnya. Supaya aman begitu. Singkat cerita, sholatlah kami gitu kan. Gue kan udah sombong-sombong tuh ya sama Gilang. Tuh kan, benar tuh ayat gitu. Tuh kan, Allah tuh memberikan kita akal untuk jangan putus asa. Cari gimana supaya bisa nembus gitu. Tuh kata Gilang, iyalah Bu, terserah lu lah, terserah. Dia bilang gitu ya. Udah, selesai sholat. Balik ke tempat sendal. Yang hilang cuman sendal gue loh. di dalam plastik masih diikat. Yang hilang sendalku doang. 4 pasang sendal itu ada. Terus katanya Gilang, pakailah akalmu. Coba kau pakai akalmu ya Bu. Pakai akalmu. Bagaimana kau menceritakan hal ini? Pakai akalmu. Yang kau bilang kau pintar itu, bilang gitu. Kau pakai akalmu. Bagaimana ceritanya cuma sendalmu yang hilang, sementara sendal kami ada gitu. Yang ada ya. Kan itu kan sholat zuhur. Panas bener ya Allah. Panas banget kan. Jadi aku mesti balik dari masjid gitu ya. Balik ke hotel. Telanjang kaki. Dengan telapak kaki kepanasan. Terus Gilang bilang gini. Latihan Bu. Latihan kalau nanti di sana. Siapa tahu mau sejalan di tempat panas. Latihan lah. Dia bilang gitu.
semenjak itu kapok, aku nggak mau lagi, nggak mau lagi karena segala sesuatu pasti ada risikonya. Begitu Gus ceritaku, iya. Jadi hati-hatilah bermain dengan ayat karena pasti ada resiko yang mesti ditanggung. Saya sudah, kata siapa? Kata saya, orang saya udah ngebuktiin kok gitu ya. Baik. Silakan Gus, lanjutkan. Oke. Sebelum dilanjut, pelajaran satu lagi. Jadi kalau di Masjidil Haram atau di Nabawi ini, di Haromen lah, Makkah dan Madinah itu memang langsung dibayar kontan loh. Kita ngomong apa langsung kontan, serius. Jadi baru ngomong aja sok-sokan gitu. Sekian detik aja udah dibales. Hati-hati katanya. Iya. Emang, hati-hati langsung. Kejadian juga, jadi panjang, jadi nggak masuk ke ayat lagi. Kejadian juga kan, ada satu lagi kejadian yang tadi Gus Rifkil bilang juga kejadian sama aku Gus. Kan Gus Rifkil tahu ya kalau misalnya aku, mukaku kan kayak begini ya wajahnya ya, wajah-wajah yang memang penduduk sana lah begitu loh. Terus udah gitu kan, emang lelaki-lelaki di sana kan emang genit-genit ya. Pantesan Nabi tuh dituruninnya di sana, emang pada genit tuh lelaki yang ada di sana ya Allah gitu. Jadi dengan aku berhijab, ketutup gitu dan aku kan selalu kan diajakin ngomong bahasa Arab gitu ya karena mukanya kayak begini yang gue nggak ngerti kan bahasa itu. Terus kalau aku digoda-godain gitu ya sama mereka, terus aku pakai bahasa Indonesia, kalau nggak pakai bahasa Inggris, intinya adalah lu jangan macam-macam sama gue ya, gue bilang gitu. Jadi gue ajak berantem tuh orang, gue semuanya tuh gue ajak berantem di sana yang godain gue sikat, tahu nggak, gue ajak berantem. Tahu nggak apa yang terjadi? Sariawan loh. Sariawan Gus, betul sampai Gilang nanya, kan ibu udah minum vitamin, makan buah, nggak tahu Pak, sariawan tuh bisa sampai 5 sariawan. Pulang nggak beres, jadi aku istighfar apa semuanya, maaf Allah, maaf, nggak lagi, aku akan jaga mulutku, akan selalu berkata yang baik-baik, walaupun orang seperti itu, aku akan menjaga lisanku untuk selalu berkata baik gitu ya. Jadi jangan pernah kepancing, aku mesti proaktif bukan reaktif, aku paham, nggak lama malam sembuh tuh, padahal sebelumnya udah pakai albotil lah, pakai apa gitu, enggak tuh, masih nyonyos, makan nggak bisa tuh kata Gilang. Rasa tuh Bu, dibilang gitu, mulutnya pedes banget soalnya kalau ngomong sama orang. Lanjut Gus. Kata siapa? Kata saya, orang saya pernah nyobain. Udah buktiin soalnya. Udah ngebuktiin. Makanya aku percaya gitu ya. Ayo Gus, lanjut. Ayat berapa ini? 20 ya? Ayat 20 Gus, ya. Jadi dengan disumbat telinga dengan jari-jari, makin kedap, makin kita tidak bisa mendapat masukan apapun. Dan sehingga membuat kita menjadi seakan-akan seperti takut mati gitu ya. Orang yang sangat takut mati gitu. Dengan halilintar dan petir itu. Gus Rifkil takut mati nggak? Kalau manusia itu pasti takut. Takutnya kenapa? Takutnya adalah ketika kita nanti kembali ke sana belum punya modal, belum punya apa bahasanya, uang saku kalau orang sekolah. Kita belum. Gus? Jadi manusia itu yang siap hidup juga harus siap mati. Ketakutannya adalah bukan karena takut karena apapun, tapi takutnya ketika kita nanti soal menghadap kepada Sang Khalik, kita belum punya bekal yang cukup. Jadi kalau emang sudah siap hidup ya harus siap mati, karena sebenarnya di alam sebelumnya kita sudah ditanya loh, mampu nggak, mau nggak kamu kalau hidup harus seperti ini gitu. Itu konsekuensi. Siap hidup juga harus siap mati. Seperti itu. Betul. Oke. Betul. Lanjut ya. Sip. Ya, lanjut Gus. Iya. Oke. Ya kadul barku yahtofu absarahum kullama adha'a lahum masyawfihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau sya'allahu la dhaba bisam'ihim wa absarihim
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi yang petir apapun tadi, mulai petir, kilat, hujan segala macam, itu semuanya hampir aja menyambar mereka. Ya. Dan untung saja Allah itu bisa aja Allah menghilangkan semuanya, menghabisi semua. Tapi Betul. Allah tidak melakukan itu. Kenapa? Ini karena sifat rahmannya Allah, belas kasihannya Allah di dunia, tidak membedakan beriman atau tidak beriman, melakukan maksiat ataupun beribadah. Diberi kesempatan yang sama, apakah dia mau kembali ke jalan benar atau tidak. Jadi seperti tujuannya. Jadi karena adanya kilat, ini perumpamannya tadi, dengan adanya kilat yang menyambar-nyambar, mereka kan berhenti. Iya, betul. Dan ketika tidak ada, mereka akan berjalan lagi. Atau misalkan ada kegelapan, mereka akan diam lagi. Tapi ketika ada cahaya, mereka akan berjalan lagi. Cahaya-cahaya ini diumpamakan adalah seperti hidayah. Hidayah yang diberikan Allah kepada orang-orang munafik ini. Akan tetapi, hidayah-hidayah yang ada ini tidak mereka ambil, tidak mereka gunakan. Ada yang mungkin menggunakan, ada yang tidak. Karena innal huda Allah, hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengaturnya gitu. Jadi memang seperti itu, Allah yang Maha berkehendak, Allah Maha mengetahui dan Maha menghendaki atas semua. Yang jelas tidak dihilangkan memang. Seperti itu mungkin. Baik. Jadi kita selalulah berdoa agar Allah ridho dengan kita. Sehingga Allah masih memberikan penglihatan kepada kita. Seperti layaknya kita berjalan dengan di bawah sinar itu. Karena kita memang mencari sinar itu. Sama lah seperti kayak setiap ada kegelapan, pasti akan ada titik terang sehingga kita tahu kita mau melangkahnya kemana, pasti menuju cahaya gitu ya. Dan Quran, dalam Al-Quran ini banyak sekali bicara soal cahaya, dan memang bahasa Al-Quran itu kan indah sekali ya. Makanya Allah pernah memberikan tantangan kepada manusia yang tidak mempercayainya dengan coba bikin tandingannya dari Al-Quran. Kalau memang ini buatan manusia, nggak akan bisa gitu. Emang indah sekali gitu setiap kalimatnya, sehingga kita bisa menerjemahkannya itu tergantung dari masa lalu kita, kognisi kita, kepandaian kita, dan pengalaman hidup kita. Sehingga setiap ayat itu bisa terjemahannya itu banyak sekali untuk setiap manusia. Jadi buat saya Al-Quran ini tuh kayak personal. Jadi panduan, kompas, padahal diksinya sama, katanya sama, tapi bisa berdampaknya tuh berbeda-beda ke setiap orang. Maka di ayat 20 ini surat Al-Baqarah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan sinar untuk bisa berjalan di bawah sinar itu gitu ya. Agar tidak ada kegelapan, dan Allah mudah-mudahan tidak menghilangkan pendengaran dan penglihatan kita. Karena Allah tuh maha kuasa atas segala sesuatu. Gus, silakan dilanjutkan di ayat 21. Silakan Gus. Gus Rifkil ini sepertinya signalnya lagi tidak bersahabat. Kita akan coba lagi ya. Baik, terima kasih ya. Semuanya masih setia ada di sini. Dan terima kasih ikut masih menunggu signal agar bergabung kembali. Terima kasih. Ayo Gus, kita masuk ke 20 tadi sudah selesai. 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau di ayat yang ke-20 dan kata di sini ada kata ya ayuhan nas di sini. Berarti ketika kita membahas nas, nanti ini ada sedikit untuk membedakan antara
surat itu kan ada dua, Makkiyah atau Madaniyah. Kalau untuk mengetahui surat itu Makkiyah adalah yang ini, ya ayuhan nas. Kalau khitobnya, kata gantinya adalah nas, maka manusia, ini adalah Makkiyah, karena masih turun di Makkah. Tapi ketika ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ini adalah nanti yang sudah turun di Madinah, makanya disebut Madaniyah. Terlepas ada pengertian yang lain antara surat Madaniyah dan Makkiyah. Madaniyah adalah surat yang turun setelah Rasulullah hijrah. Terlepas ada di Makkah ataupun di Madinah atau daerah yang lain. Yang perlu tekankan, dua pendapat tadi, ketika ya ayuhan nas maka adalah Makkiyah, ketika ya ayyuhalladzina amanu maka Madaniyah. Nah, di situ ada ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Beribadahlah kalian semua terhadap Tuhan kalian. Caranya bagaimana? Yang pertama tentunya beriman. Beriman dengan cara apa? Mempercayai bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Satu. Atau bahasanya pentauhidan. Kita tauhid itu mengesakan Allah. Jadi satu, mengetahui, percaya bahwasanya Allah itu Maha Satu, Maha Esa. Seperti yang sudah diperintahkan untuk kaum sebelumnya untuk beriman. Seperti itu mungkin, Bu. Ya, baik. Jadi di ayat 21 surat Al-Baqarah ini sekali lagi Allah itu membuat kita tenang begitu ya. Kenapa membuat kita tenang? Karena hanya dengan mentauhidkan, seperti Gus Rifkil bilang, dengan mentauhidkan, menyembah Tuhan kita yang telah menciptakan kita dan menciptakan orang-orang sebelum kita, membuat kita tuh bertakwa. Membuat kita itu yakin. Membuat kita itu tidak merasa minder atau nggak pede gitu loh menjalani hidup kita. Saya mau beranaloginya kayak begini nih buat semua yang sedang menyaksikan. Kita kan kebanyakan dari kita tuh suka ini ya, kagum sama melihat orang yang lebih cerdas, lebih kaya, lebih berhasil di dunia pekerjaannya, hidupnya kelihatan glamor, lebih sukses, dan di dunianya hebat begitu. Gus Rifkil hilang lagi, kita akan coba lagi. Maka kalau misalnya kita di ayat 21 ini seperti layaknya membuat kita untuk diajak tetap percaya diri menjalani kehidupan kita karena Allah itu selalu bersama kita. Nah, sambil menunggu supaya Gus Rifkil bisa terhubung lagi dan mudah-mudahan Gus Rifkil sudah bisa membahas lebih jauh lagi mengenai di ayat 21. Gus, mudah-mudahan tidak ada masalah dengan signalnya ya. Oke, baiklah. Sambil menunggu Gus Rifkil untuk terhubung lagi, silakan Anda kalau misalnya mau menulis pertanyaan ya, sudah bisa menulis di kolom komentar. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, silakan. Kolom komentar dibuka, nanti kami akan menyelesaikan ayat 21 dan ayat 22. Dua ayat lagi sebelum nanti Gus Rifkil akan bisa menjawab pertanyaan yang sudah ditulis di kolom komentar. Tulis aja dulu sekarang ya. Nanti kalau misalnya sudah bergabung, kita akan bisa menjawab lagi. Gus, tadi waktu di ayat 21, saya bilangnya adalah ayat 21 bisa saya terjemahkan seakan-akan Allah itu membuat kita tambah percaya diri gitu loh dalam menjalani kehidupan dan menjalani takdir kita. Jadi di ayat 21 ini udah kuncinya tuh udah dikasih tahu. Pokoknya apapun yang terjadi, tauhidkan saya. Maksudnya Allah. Sembah aja saya. Karena dengan begitu,
karena saya tuh yang ngasih masalah gitu loh. Maka saya juga yang ngasih jalan keluarnya supaya kita tetap bertakwa begitu ya, Gus ya. Nah, tadi saya kan Betul. bilang bahwa kebanyakan dari kita tuh suka kagum sama orang yang lebih kaya, lebih pintar, lebih sukses kerjaannya, pokoknya dunianya hebat lah gitu ya. Nah, di ayat 21 ini kita seperti oke, kalau sekarang kalau mau kagum kriterianya mungkin mesti diganti gitu ya. Adalah kagumlah dengan manusia yang hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kadang-kadang penampilannya biasa aja gitu ya, atau sangat bersahaja. Karena banyak banget cerita dari wali-wali Allah yang kita nggak nyangka gitu. Ilmunya tinggi, kemampuannya hebat gitu ya. Tapi wujudnya mah normal aja. Orang tuh nggak kayak mendewa-dewakan. Biasa aja, ternyata manusia pilihan. Begitu ya. Silakan Gus. Oke, ayat terakhir ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw wa samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i maa'an fakhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alullaha andada wa antum ta'lamun. Di ayat ke-22 ini fokusnya adalah bahwasanya Allah itu alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw wa samaa'a binaa. Allah menjadikan bumi itu sebagai hamparan. Kalau firos itu makna kitab aslinya adalah lemek. Ya. Lemek itu apa sih? Kayak permadani gitu, kayak semacam alas untuk mirip-mirip karpet permadani seperti itu. Menjadikan hamparan yang sangat luas sekali. Kemudian wasama abinaa, menjadikan langit ini sebagai atapnya. Ya. Itu dasarnya langit atapnya. Yang mana di situ wa anzalna minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi minas thamarati rizqan lakum. Yang tadi kita bahas depan. Dengan adanya air yang diturunkan dari langit ini, air hujan ini, yang mana tadi bisa menyebabkan tumbuhnya buah, tumbuhnya tanaman yang menjadikan rezeki bagi kalian semua. Maka fala taj'alullaha andada wa antum ta'lamun. Janganlah sekali-kali kamu mencari menantang untuk mencarikan tandingan bagi Allah, bahwasanya kamu semua tidak mengetahui dengan segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, menarik di sini adalah bagaimana Quran itu kan sudah 1400 sekian tahun yang lalu. Sedangkan ilmu tentang perbintangan, astronomi, ilmu tentang geologi, baru aja paling 200 tahun, 300 tahun yang lalu lah. Nah, di situ dijelaskan tadi bahwasanya kalau jangan jauh-jauh lah, kita flashback aja. Kita nggak perlu belajar IPA yang level tinggi aja. Kita belajar SD atau MI. Coba kita kaji bagaimana proses turunnya hujan. Air laut kena panas, kemudian ke atas memuncul mega yang bertumbukan dengan apa? Koreksi kalau saya salah, Bu. Ya. Nabrak dengan bukit atau apa yang menyebabkan mundur turun hujan. Kira-kira seperti itu ya untuk teori hujan. Kemudian ada lagi beberapa teori-teori yang lain. Nah, ternyata di Quran sudah ada loh seperti itu dari dulu. Terlepas kalau kita memang kaji lagi seperti yang saya bilang di awal-awal pertemuan waktu kita bahas surat Al-Fatihah. Bahwasanya langit itu ada beberapa lapisannya. Makanya disebut samawat, bukan sama. Walaupun di sini dikatakan sama. Untuk sama di sini langit satu lapis, tapi di beberapa ayat yang lain samawat, karena langit itu terdiri dari beberapa lapis. Berlapis. Nah, ada kira-kira 7 lapisan kalau ya. Nah, sedangkan kalau dalam ilmu geologi atau masuknya ya, yang astronom dan sebagainya, ada atmosfer kan? Iya. Oke, atmosfer itu kan ada isinya gas. Yang satunya ada nitrogen, oksigen, ada argon, ada uap air, ada karbon dioksida, ada ozon. 7 juga cuman. Iya. Ini sebenarnya membuktikan bahwasanya teori di Quran itu benar, ada 7, benar-benar 7 lapis. Betul. Yang mana dalam ilmu IPA dikatakan seperti itu. Terus ketika bicara misalkan awan ada
mungkin nanti di belakang disebutkan bedanya mega mendung dengan mega biasa, sahab dengan yang lain. Ternyata awan pun juga ada loh, ada yang cumulus, ada nimbus, stratus, awan dan sebagainya. Ya. Jadi memang awan biasa, awan mendung, dan awan hujan. Tapi jangan seperti lagu mendung tanpa udan, itu sekarang yang lagi hits itu ya. Itu betul beda deh. Oh, Bu nggak tahu ya? Aku nggak tahu lagunya. Jadi aku nggak bisa bereaksi. Aku cuma dengerin aja. Iya. Pancingan gagal. Lanjut. Iya, itu jadi lagu itu juga benar, mendung tanpa udan. Ada kalanya mendung tidak selamanya turun hujan. Maksudnya seperti itu, bukan sebenarnya kalau ini buku nyambung dengan lagunya, TikToknya nyambung ini. Cuma karena iya, aku nggak tahu. Nanti habis ini deh, coba cari mendung tanpa hujan. Gitu judulnya. Itu lagunya hits banget, iya. Iya bener ya, lagunya mendung tanpa hujan. Tahu, jangan dipak. Sama, saya juga hujan tahu. apa? Masuk di timeline aja. Oh iya. Masuk di timeline aja sering. Oh iya, nanti dicari. Nanti dicari. Terus jadi bahwasanya Allah itu menciptakan segalanya dengan bumi digelar semua, dilebarkan semua. Ini semua untuk manusia, untuk dihamparkan, bukan untuk semua makhluk. Betul. Dihamparkan, ya. Ya. Nah, terus kemudian langit ini tadi, langit menurunkan semua rahmat Allah, menurunkan semuanya. Agar apa? Dengan adanya hujan ini, tadi dikatakan, wa anzala minas sama'i ma'an, air hujan tadi. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lahu. Yang mana sebab turunnya air hujan tadi. Ini sama dengan yang saya sampaikan tadi, bahwasanya bahkan Rasulullah mensunahkan hujan pertama kali turun di awal musim penghujan. Sunnah hujan-hujanan. Karena mengandung banyak rahmat, banyak. Nah, air kehidupan ini tadi yang bisa menyebabkan tumbuhnya buah, tumbuhnya dan sebagainya. Mungkin seperti itu, Bu. Baik. Jadi ini kan kita sebuah ilmu pengetahuan yang ada di manusia baru ketahuan ya ratus tahun lah belakangan ini, sementara Al-Qur'an kan 1400 tahun ya, 1400. Iya kan 1400 tahun. Ya, seperti betul. Layaknya ada di surat Ar-Rahman yang ditulis di situ ada dua laut berdampingan akan tetapi tidak saling bercampur, seakan-akan seperti ada garis yang membatasi gitu ya. Itu ada di surat Ar-Rahman. Atau misalnya Allah memberikan peringatan kepada kita tentang Fir'aun. Ya kan kalau Fir'aun kan nama sebutan raja. Jadi Fir'aun yang dimumikan itu kan adalah Ramses II gitu ya. Anaknya Ramses senior, jadi Ramses kedua. Nah itu juga ada di Quran. Nah kemudian jenazahnya, muminya juga ada gitu loh. Memang diawetkan di museum, dan waktu itu saya juga sempat mengunjungi museum tersebut, tapi kan nggak boleh difoto ya gitu loh. Jadi cuma difoto pakai memori aja, oh bentuknya begini ya gitu loh. Yang di sebelahnya ada ratunya juga kan yang diawetkan juga. Nah jadi hal-hal semacam itu adalah. Saya potong sebentar. Ukurannya berapa ya Fir'aun itu? Tingginya kira-kira berapa? Besar kan? Besar. Besar, Gus. Tapi tidak seperti kayak telapak kakinya Nabi Allah Ibrahim ya. Kalau itu kan lebih gede gitu loh ukurannya, terlihat dari tapak kakinya begitu kan. Kan makin menuju ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah badannya sama seperti kayak ukuran kita begitu loh. Kalau kita shrinkage, menyusut. Kalau kita lihat makam-makam nabi-nabi Allah yang dulu kan juga panjang-panjang kan, gede-gede kan, pasti Gus Rifkil juga kalau waktu umroh kan datang ke makam kan lihat, oh besar-besar ya, memang besar gitu loh. Nah jadi di situ tuh Al-Quran tuh menjadi betul-betul tuntunan gitu loh, bukan hanya bacaan saja, menjadi tuntunan. Dan di ayat ke-22 ini di mana bumi sebagai hamparan, Gus, maka
sebagai tulisan saya adalah ini menjadi pengingat untuk kita semua. Jika Anda sedang memilih marah lah gitu ya, ketika mungkin merasa harga dirinya dijatuhkan oleh orang yang berlaku kasar sama kita, atau menyakiti kita lah dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Karena kembali lagi tuh ke ayat yang 18, tuli bisu buta ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama orang-orang yang memang seperti itu, ya udah nggak usah memilih marah gitu loh. Karena apa? Memilihlah bersabar. Karena apa? Karena kita yakin ada hikmah lain yang datang dari mereka ketika kita mampu melakukan itu. Karena saling terkait nih ayat yang dipilih sama Gus Rifkil untuk dibahas kali ini ditutup dengan bahwa bumi itu adalah sebagai hamparan kita. Jadi kalau misalnya kita lagi disempitkan rezekinya sama orang lain, kok kayak kita takut sama dia ya gitu loh. Karena apa? Yang bikin bumi ini sebuah hamparan untuk bukan hanya manusia loh. Ada makhluk-makhluk lain juga gitu loh yang dijamin rezekinya. Kira-kira begitu ya Gus ya. Jadi jangan kejar dunia atau menumpuk sebisanya. Karena mungkin kalau kita sadar kan kebutuhan kita sebenarnya cuma makan sama minum ya gitu loh. Sekarang tuh milihnya tuh bersyukur dan bersyukur saja. Dengan apa yang ada, memikirkan bagaimana mengisi sisa waktu kita dengan apa yang bisa kita lakukan atau yang kita perbuat yang bisa jadi bermanfaat buat orang lain. Kira-kira begitu ya Gus ya? Kita tutupnya begitu. Ya. Gus, ada tambahan atau saya ini ada Nasrin Syafira. Oh, mendung tanpa hujan tuh lagu Jawa. Oh, mana lah jadinya aku tahu. Ya, lagu Jawa. Hah? Baiklah. Ini ada Mbak Sugiyati Siti dari Taiwan. Dari Taiwan, terima kasih banyak sudah menonton semuanya. Ada dia lagi. Ini yang bacanya nulisnya nih susah banget. IBSTTQW. Ayo gimana bacanya? IBSTTQW. IBSTTQW. Kan begitu bacanya. Namanya siapa? IBSTTQW. Iya kan, susah nulisnya. Baik, Gus, ada pertanyaan yang masuk. Tunggu Gus ya, dari Mas atau Bapak Darmon titik 80. Gus, ayat 20-21, Allahu wahid, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allah esa dan cintaku kepada kekasihku Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, begitu ya? Terus pertanyaannya nggak ada, cuman mau nulis itu karena itu yang didapat oleh beliau pada saat 20 dan 21 itu. Sip. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Gus Rifkil, gimana caranya saya bisa tahu bahwa orang yang ada di hadapan saya adalah ciri-ciri orang yang munafik yang dibahas malam ini? Silakan Gus, ini dari Nasrin Syafira, silakan. Oke, menarik ini. Jadi memang kenapa Quran di Al-Baqarah ini justru membahas ayat tentang orang mukmin dan orang kafir, mohon maaf, atau non-muslim lebih sedikit dibandingkan ayat munafik. Karena tolok ukurnya adalah kita lebih sulit untuk mendeteksi orang munafik dibandingkan kita mendeteksi orang tadi muslim maupun non-muslim. Dan adanya orang tadi ayatul munafik seperti hadis Rasulullah SAW bahwasanya ketika orang ayatul munafik salasah, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ketika berbicara, tidak hadasa kadzaba, ketika dia berbicara dia berdusta. Ketika dia berjanji dia mengingkarinya, dan ketika dia diberi amanah khona. Ketika dia diberi amanah dia mengkhianati. Yeah. Ini tentunya 3 hal ini tidak bisa langsung ketika first impression kita, at the first sight kita langsung bisa mengetahui orang itu sesuai dengan karakter munafiknya, tidak. Bahkan kita yang sudah kadang berhubungan atau kenal selama mungkin bertahun-tahun pun kadang kita tidak tahu bahwasanya orang yang kita kenal itu ternyata munafik. Karena mereka melakukan hal tersebut di belakang kita, bukan di depan kita.
Bagaimana mengetahuinya ya Betul. sulit sekali. Ya mungkin kalau saya cenderung tidak begitu sepakat dengan bagaimana cara kita untuk mengetahui orang itu munafik atau tidak. Tapi bagaimana kita selalu berhusnudzon kepada orang bahwasanya semua orang yang berhubungan dengan kita adalah orang yang baik. Jadi positive thinking aja. Oke, Terlepas nanti baik. orang itu jelek di belakang kita, saya pikir tabur tuai tadi. Itu urusan dia sama Tuhan. Barang siapa Ya. Iya, benar Ya. seperti itu. Baik. Karena the secret. Jadi rahasia Allah itu selama kita selalu baik akan menarik orang-orang baik juga berdekatan dengan kita. Begitu ya? Sip. Ya. Karena Ya. itu ada sebuah magnet dari kita yang kita keluar itu kebaikan. Jadi pasti yang akan nempel ke kita baik juga. Ada satu pertanyaan bagus sekali nih Gus Rifkil. Namanya satu bintang terang. Ini nama asli atau enggak tahu. Gus, mau tanya dong. Aku tuh ngegambarin Tuhan ya Gus. Dengan indah versiku. Tapi orang kok banyak menghujat ya. Padahal aku ingin Tuhan itu ada dan memeluk. Aku bilang itu metafora. Tapi kalau saya sih ya Gus ya. Kan setiap orang pengalamannya berbeda-beda ya merasakan Tuhan ya. Jadi kita tuh nggak boleh, menurutku ya, saya tuh tidak boleh untuk mengisi rapot sesama murid, sesama teman tuh nggak boleh saling ngisi rapot gitu ya. Bukan Yang guru boleh kita. ngisi rapot itu adalah memang iya guru yang mesti ngisi rapot. Jadi satu bintang terang. Kalau buat saya nanti Gus Rifkil yang jawab ya. Kalau memang itu membuat Anda semakin cinta sama Tuhan dan membuat Anda selalu memperbaiki diri Anda, lakukan saja gitu loh. Buat saya ya gitu, karena setiap orang memang dididiknya berbeda-beda gitu. Itu kehebatannya Tuhan. Silakan tambahin Gus. Sekali lagi saya sepakat dengan pengalaman spiritual orang juga berbeda-beda. Dalam proses menemukan kebenaran, menemukan Tuhan, itu juga berbeda-beda. Sekali lagi kita beruntung yang terlahir sudah Islam, sudah Muslim, karena warisan dari orang tua, bahasa kasarnya ya. Tapi bagi orang yang menemukan penjati dirinya, pencari kebenaran, akan menemukan pengalaman spiritual yang berbeda. Jadi selama memang itu menuju kebaikan, saya sepakat dengan buku. Setiap orang punya gambaran masing-masing. Contoh kecil seperti ini. Kita baca novel. Dengan karakter yang digambarkan oleh penulisnya. Misal dengan satu novel yang sama. Terkadang pemahamannya ketika saya yang baca atau Bu yang baca, mungkin penggambaran tokoh A ini agak berbeda. Dengan bagaimana penggambaran dari yang kita baca, kita pahami. Jadi selama itu memang menuju kebaikan, menurut saya tidak apa-apa. Dan yang penting kalau kita kaitannya dengan ilmu agama, tidak menabrak patron yang bahwasanya Allah itu tidak boleh disamakan dengan makhluk. Karena ada sifat Allah yang mengatakan mukhalafatun lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Makanya ketika ada orang bilang yadullah, itu tidak boleh dimaknai tangannya Allah, akan tapi qudratullah, kekuasaannya Allah. Ketika dibilang wajhullah ya bukan wajahnya Allah, tapi di hadapan hadiratnya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Mungkin. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Vinca Viola. Iya, Vinca Violia. Oke. Gus, mau nanya dong, ini udah masuk ke hukum ya. Hukum menambahkan bacaan dalam sholat, misalnya kalau kita dapat ijazah untuk dibaca di sujud terakhir, itu dibaca dalam hati atau boleh diucapkan ya? Silakan. Mungkin bisa dicontohkan secara spesifik ya, ijazahnya apa. Karena sebenarnya bacaan sholat pun ada yang maksurah dan ada yang tidak. Dan yang paling baik adalah yang memang sama seperti yang sudah kita lakukan sehari-hari ini. Karena sesuai dengan sholat yang baik itu apa? Sholat seperti sholatnya Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua seperti saya sholat. Dan itu sekali lagi bisa dilakukan dengan baik dan benar untuk sahabat yang melihat secara langsung Rasulullah sholat. Akan tapi kesininya dari sahabat ke tabi'in, salafus sholihin, ulama sampai ke kita, ini memang ada beberapa riwayat, ada beberapa tata cara yang tentunya tidak
melenceng jauh dari Rasul, akan tapi ada mungkin ada tambahan-tambahan tertentu yang sesuai syariat yang bisa dipelajari kitab-kitab fikih. Jadi asalkan tidak menyalahi dari bacaan dari masih boleh-boleh saja. Baik, ini ada Mbak Nana. Mbak Nana, terima kasih. Mbak Nana tuh bos saya, Gus. Dari One Onco yang ngurusin orang-orang kanker dengan memberikan nutrisi, memberikan nutriken. Mbak Nana makasih banyak ya ikutan nonton Mbak Nana. Oke. Nah, ini juga Siap, buat Bu Bos. semuanya. Terima kasih terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang sudah menemani kami untuk bedah Al-Qur'an untuk bisa menerjemahkannya dalam kehidupan keseharian kita. Baik Gus, tutup kita. Selesai, terima kasih banyak. Dan ada satu lagi maaf Gus. Dok Novi. Gus, gimana menghilangkan rasa benci ke manusia walaupun sudah lebih dari 2 tahun tapi sakitnya masih terasa? Baper nih kayaknya. Gimana nih? Baper ya, bawa hati. Aduh, gimana ya? Tapi emang Ibu kalau dulu, udah Bu, sakit itu, kalau ilmu agamanya gimana? Kalau aku kan pengalaman. Ilmu agamanya gimana dulu. untuk cara? Pengalaman dulu. Agamanya dulu dong. Ayo agamanya dulu. Jadi kita tidak boleh membenci. Tidak boleh membenci apapun. Bahkan makhluk apapun tidak boleh membenci. Tapi sebagai manusia biasa, kita juga punya batas kesabaran. Kalau kita bilang, aku nggak pernah benci sama orang siapapun, justru saya bilang orang itu munafik. Kita bukan malaikat kok, kita punya nafsu, kita punya emosi. Justru kalau kita tidak pernah benci sama orang, sama sekali maksudnya, kan levelnya ya. Yang paling pernah sakit hati, yang bisa memaafkan. Iya. Ya, cuma sekali lagi memang yang paling bagus adalah memaafkan dan mengikhlaskan. Kalau nggak mau sakit hati, simple sebenarnya menurut saya. Jangan diingat-ingat, lupain aja. Lupakan semuanya. Kalau itu masalahnya atau personal orangnya, udah clear. Betul Gus. Ya. Kayak begini nih ya sebetulnya ya, Mbak Novi ya, Mbak Dok Novi gitu ya, yang itu bertanya tadi. Dok Novi, ya, Mbak Novi, menurut pendapat saya begini, kalau nggak dicari-cari juga nggak ketemu kok, gitu ya, biasanya gitu. Kalau nggak katanya Gus Rifkil itu tuh benar sekali. Kalau kita nggak nyari-nyari dalam ingatan kita, rasa sakit itu, luka batin itu lama-lama nipis kok, gitu loh. Tapi kalau kita gali terus kemudian diingat terus, jangan lupa bisa tuh karena biasa. Karena kita biasa untuk mengingat-ingat rasa sakit itu menjadi sesuatu yang kita tuh bisa untuk jadi recall cepat, muncul rasa sakit itu nyut gitu ya, kan rasa itu. Sama luka batin itu bahaya loh Mbak Novi. Kenapa bahaya? Misalnya dia begini, Gus Rifkil melakukan sesuatu yang menyakitkan saya, menyebabkan itu menjadi luka batin saya. Dan kalau dibawa-bawa sama Mbak Novi setiap hari, setiap tahun, sampai puluhan tahun Mbak Novi nggak hilang-hilang, bayangkan itu seperti layaknya pisau nancep di dada, kemudian dibawa setiap saat kemana-mana pisau yang nancep di dada kayak begitu. Tentu nggak nyaman banget ya. Caranya gimana? Cabut aja gitu, taruh aja. Karena dengan kita berani untuk mencabut, itu adalah sebetulnya sesuatu yang memaafkan itu tuh perbuatan yang paling egois loh yang dilakukan oleh manusia, percaya nggak? Karena memaafkan tuh bukan karena kita memaafkan dia, tetapi kita menyediakan kesempatan buat diri kita merasa bebas dari rasa marah dan sakit hati terhadap dia. Jadi memaafkan itu adalah perbuatan yang paling egois untuk manusia. Karena bukan buat dia, tetapi buat kita. Supaya kita berhak untuk merasa bebas. Betul ya Gus ya? Betul. Sepakat.
Oke, baik, sepakat. Gus, eh aku dulu ya bacain sesuatu ya Gus, baru Gus Rifkil tutup ya pertemuan ini ya Gus ya. Jadi Siap. uh, uh, the words of Allah, kalam ilahi, surat Al-Baqarah ayat 18 sampai 22. Ini menjadi sebuah tulisan saya yang saya rasa bagaimana membuat kita bisa berbahagia. Ibu, bapak, mas, mbak, tidak ada satu orang pun yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita di dunia ini. Gak ada. Bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak-anak kita. Yang bertanggung jawab terhadap diri kita bahagia adalah kita sendiri. Begitu ya. Kalau walaupun semuanya sudah disediakan luar biasa, tapi kalau kita memilih tidak bahagia, artinya kita meleset nih dari ayat yang tadi yang disampaikan. Karena ayat ini adalah membuat karakter kita bahagia. Karena kita mentauhidkan Allah. Kita percaya ada Tuhan. Maka kalau kita percaya dan membuat kita bertakwa, maka kita akan selalu bahagia. Mungkin dulu kita berpikir bahwa kita bisa membahagiakan orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, kalau kita berhasil menjadi orang hebat di dunia. Tapi ternyata bukan itu yang membuat mereka bahagia dan membuat kita bahagia. Yang membuat bahagia adalah ucapan kita, sikap kita, tingkah laku kita, dan tutur kata kita yang selalu berisi kebaikan. Karena mari dalam surat ini Al-Baqarah ayat 18-22 untuk manusia akhir zaman seperti kita menjelang kiamat adalah kita memilih untuk membuat semua orang bahagia dengan kita bahagia dulu. Dengan apa yang ada pada kita. Karena kita ingin kemanfaatan kita di tengah-tengah manusia. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lain. Gus Rifkil, silakan tutup. Oke, jadi pesan dari Bubu adalah jangan lupa bahagia. Dan bahagia itu kita yang ciptakan, bukan orang lain. Nah, tadi saya agak menyerempet sedikit dengan ayat sebelumnya tadi, bahwasanya Allah menciptakan langit untuk atap dan bumi digelar, dijabarkan. Bahwasanya ketika kita memang mau memanfaatkan semua yang sudah diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bisa mendapatkan semuanya. Jadi kenikmatan dunia dan akhirat. Kalau memang mau mencintai makhluknya, yang pertama adalah dekati dulu penciptanya. Kalau mau mengharapkan dunia, dekati dulu juga penciptanya. Kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, maka kita juga harus dekati dulu penciptanya. Dengan cara apa? Kita bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita beribadah yang baik dan benar, karena barang siapa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara beribadah yang baik dan benar, mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, tidak karena mencari surga, tidak karena mencari pahala, atau tidak karena mencari pujian dari orang lain, insya Allah kita akan mendapatkan semuanya bahagia di dunia dan akhirat. Jadi jangan lupa bahagia. Amin. Bahagia itu kita yang ciptakan. Itu karena mengutip dari yang disampaikan Ibu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Baik. Akhir salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampai jumpa Gus minggu depan. Assalamualaikum. Salam.